Bagaimana sebuah ponsel yang hilang menjadi awal teror mematikan? Berawal dari seorang wanita muda bernama Nami, kehidupannya berubah drastis ketika ponselnya jatuh ke tangan seorang pria misterius. Tanpa disadari, seluruh privasinya dibongkar, aktivitasnya diawasi, dan hidupnya perlahan dikendalikan. Inilah kisah menegangkan tentang obsesi, manipulasi, dan pertarungan melawan ancaman yang mengintai dari balik layar. Dan inilah film Korea Unlock. Yuk mulai ceritanya. Kisah berfokus pada seorang remaja bernama Linami, gadis periang dan pekerja keras. Namun ia tidak bisa lepas dari ponsel kesayangannya, yang selalu menemaninya dalam berbagai aktivitas seperti memutar lagu, berbelanja online, mengirim pesan, bermain game, hingga mengabadikan momen bersama sahabatnya. Layaknya remaja pada umumnya, Nami terkadang pulang larut malam hingga kelelahan, bahkan pernah tertidur di dalam bus. Tanpa ia sadari, ponselnya terjatuh. Ia keluar dari bus tanpa memeriksanya, dan ponsel itu ditemukan oleh seorang penumpang lain yang kebetulan melihatnya. Keesokan harinya, seorang pria bernama Oh Jun Yong, yang menemukan ponsel tersebut, menerima panggilan masuk. Si penelepon mengaku sahabat dekat Nami bernama Oh Eunju. Jun menjawab pertanyaan penelepon dengan suara rekaman wanita. Saat itu, Eunju sedang menuju rumah Nami dan memutuskan mampir untuk memastikan keadaan. Sesampainya di rumah, Eunju tidak menemukan Nami di ruang manapun. Ia kaget ketika melihat kaki menjulur dari bawah kasur yang ada di luar ruangan. Ia perlahan mendekat untuk memastikan. Sementara itu, Nami yang baru menyadari ponselnya hilang, segera menggunakan ponsel Eunju untuk menghubungi penemunya. Ia ingin bertemu langsung di sebuah kafe milik ayahnya. Setelah panggilan berakhir, Jun yang penasaran mulai mencari informasi tentang Nami melalui media sosial, mencatat rutinitas kesehariannya, dan berusaha membobol kata sandi ponsel tersebut. Di tempat lain, tim investigasi sedang menyelidiki penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas. Detektif Woo Jiman, ayah Jun, merasa janggal saat melihat ada suplemen tanaman di lokasi, bahkan di bawah pohon palem yang dulu ia tanam bersama anaknya. Sesampainya di kantor, Jiman menceritakan temuannya pada rekannya, Detektif Kim Jong-ho. Jong-ho mulai curiga Jun mungkin terlibat. Namun Jiman yakin 100% anaknya tidak mungkin melakukan hal seperti itu, karena Jun dikenal penakut dan tidak memiliki banyak teman. Kembali pada Nami, saat ia menunggu penemu ponselnya di kafe sambil membantu ayahnya, ia menerima telepon dari Jun yang kembali memakai suara rekaman wanita. Jun mengaku ponsel itu jatuh hingga layarnya rusak, dan sebagai tanggung jawab ia sudah mengantarnya ke toko reparasi. Ia meminta Nami datang ke sana untuk mengambilnya. Nami pergi menuju pusat perbelanjaan yang tampak sudah tidak beroperasi. Di toko itu, tukang servis memintanya mengisi formulir perbaikan, termasuk menuliskan kata sandi ponselnya. Tanpa curiga, Nami menuruti prosedur tersebut. Jun ternyata sengaja merusak dan memperbaiki ponsel Nami untuk menanamkan program spyware yang mengkloning data tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ponsel Nami dihubungkan dengan ponsel milik Jun, sehingga ia bisa memantau semua aktivitas Nami, mengetahui alamat rumah, dan tempat kerjanya. Dari sini terungkap bahwa Jun adalah seorang psikopat yang telah membunuh wanita yang ditemukan polisi beberapa hari lalu. Buktinya ada pada wallpaper laptop miliknya, yang memperlihatkan foto korban terikat sama persis seperti saat ditemukan. Hal ini menandakan Nami akan menjadi target berikutnya. Keesokan harinya, Jun yang sudah mengetahui banyak informasi tentang Nami datang ke rumahnya. Ia mencari lebih banyak data dan menemukan ponsel lama Nami di laci, lalu menanamkan spyware juga di ponsel itu. Jun bahkan menguras habis uang di rekening Nami. Sementara itu, detektif Jiman yang penasaran apakah Jun terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut mendatangi mantan istrinya untuk menanyakan keberadaan Jun. Setelah bercerai, Jun sempat tinggal bersama ibunya, lalu memutuskan hidup sendiri. Jiman juga membahas pohon palem yang dulu mereka tanam bersama di tempat rahasia yang hanya diketahui mereka. Pembicaraan terhenti ketika Jiman mendapat kabar dari rekannya tentang alamat tempat tinggal Jun saat ini. Sesampainya di sana, detektif Jong-ho memberitahu bahwa Jun menggunakan nomor ponsel yang terdaftar atas nama seorang wanita, dan wanita itu diketahui tidak pernah memiliki ponsel. Jiman memutuskan masuk ke rumah anaknya. Ia terkejut menemukan catatan berisi semua informasi tentang wanita yang menjadi korban, termasuk kartu nama palsu untuk menjebak calon korban. Saat Jiman memeriksa catatan itu, ia menerima pesan berisi foto dirinya yang sedang berada di rumah tersebut. Menyadari Jun ada di sekitar, Jiman keluar untuk mencari. Namun rumah sudah berantakan saat ia kembali. Pesan tadi ternyata hanya trik untuk memancingnya keluar.
Jun sudah membawa barang pribadi dan catatan, meninggalkan suplemen tanaman serta secari kertas. Tak lama kemudian, Jun datang ke kafe Ayah Nami dan memesan minuman yang sudah lama tidak ada di menu. Ayah Nami heran karena biasanya minuman itu hanya dipesan pelanggan tetap. Jun yang mengaku baru pertama kali datang, berdalih ingin bertemu Nami untuk membeli kaset bekas band favoritnya. Setelah sebelumnya berbincang lewat Facebook. Ia juga menawarkan 2 tiket pertandingan baseball karena tahu Nami menyukainya. Nami menerimanya termasuk kartu nama Jun. Ayah Nami merasa curiga dan memperingatkan putrinya agar tidak mudah percaya pada orang baru, terlebih kejadian barusan terasa bukan kebetulan. Namun Nami tidak menghiraukan dan malah kesal pada ayahnya. Pertengkaran ini diceritakan Nami kepada Eunju, yang justru setuju dengan sikap ayah Nami, karena wajar jika orang tua khawatir. Di sisi lain, Jiman mendatangi alamat dalam catatan Jun dan bertemu ibu dari korban pembunuhan yang kasusnya sedang ia selidiki. Ternyata, korban juga pernah kehilangan ponsel dan diarahkan ke tempat reparasi, mirip dengan yang dialami Nami. Jiman langsung menanyakan lokasi reparasi tersebut. Sementara itu, ayah Nami menerima pesan dari putrinya yang meminta maaf atas sikapnya. Setelah saling memaafkan, Nami mengirim file aplikasi untuk memantau keberadaannya, tanpa sadar bahwa pesan itu dikirim oleh Jun. Menjelang tengah malam, ayah Nami menerima pesan dari nomor asing bahwa paket pesanan sudah sampai di depan rumah. Penasaran, ia keluar untuk mengecek. Sementara itu, Nami merasa haru ketika mendapati akun Instagram ayahnya baru saja memfollow dirinya, tanpa tahu bahwa akun itu sedang dibajak. Keesokan paginya, Nami bangun pukul 11 karena alarm tidak berbunyi. Dalam perjalanan ke kantor, ia menyadari akun Instagramnya mengunggah foto dengan caption yang menjelekkan perusahaan tempatnya bekerja. Sesampainya di kantor, Nami mencoba menjelaskan bahwa ponselnya diretas, namun rekan kerja dan atasannya tidak percaya. Akibatnya, ia dipecat karena fitnah yang dibuat Jun. Dengan ditemani Eunju, Nami melapor ke polisi, namun prosedur yang rumit membuat mereka kewalahan. Karena teman ahli IT sedang di luar kota, Nami memutuskan meminta bantuan Jun yang memang sudah merencanakan hal ini. Sementara itu, ayah Nami yang tersadar dari pingsan tidak bisa memperingatkan putrinya. Jun malah memberitahunya bahwa Nami adalah target berikutnya. Nami dan Eunju menunggu kedatangan Jun. Namun ketika Jun datang, Nami menemuinya seorang diri. Jun memanipulasi Nami dengan mengatakan bahwa peretas harus memegang ponsel korban terlebih dahulu. Nami langsung curiga pada Eunju lalu memarahinya. Pertemanan mereka pun hancur akibat rencana Jun. Pihak kepolisian kini direpotkan dengan penemuan beberapa mayat lain, membuat detektif Jiman semakin geram. Detektif Jongho akhirnya menemukan informasi tentang tempat reparasi ponsel milik Jun. Tanpa membuang waktu, mereka langsung pergi ke sana. Sesampainya di lokasi, Jiman dan rekannya hanya menemukan kertas berserakan. Kertas itu adalah formulir para korban yang pernah memperbaiki ponsel di tempat ini, termasuk Nami yang sedang menjadi target Jun. Di waktu yang sama, Nami yang mengalami masalah pada ponselnya mulai curiga bahwa pelakunya adalah orang yang memperbaiki ponselnya. Ia kembali ke tempat reparasi, kali ini ditemani 2 polisi. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan detektif Jiman dan Jongho di sana. Setelah mendengar cerita Nami, Jiman bisa menebak skema yang sedang terjadi. Dari penjelasan Jiman, Nami akhirnya sadar bahwa penemu ponselnya dan teknisi yang memperbaikinya adalah orang yang sama, Jun. Menyadari dirinya sedang dipermainkan, Nami memutuskan bekerja sama dengan para detektif. Jiman tidak memberitahu Nami bahwa Jun adalah anak kandungnya, karena ia tidak ingin Nami tahu pembunuh itu memiliki hubungan darah dengannya. Kebetulan, ponsel Nami yang diretas sedang kehabisan daya, sehingga Jun tidak dapat mendengar rencana mereka. Nami berencana memancing Jun datang ke rumahnya dengan alasan memperbaiki laptop yang rusak. Singkat cerita, Jun datang ke rumah Nami. Jiman dan Jongho yang menunggu langsung ingin menangkapnya, namun wajah Jun terlihat berbeda dan ia mengaku bukan anak Jiman. Jiman ragu dan membatalkan penangkapan, sehingga Jun lolos. Dalam kekesalannya, Jiman mendapat panggilan dari atasan untuk segera kembali ke kantor. Ia memutuskan mengantar Nami ke rumah ayahnya agar ada yang menemani ketika polisi tidak bisa menjaganya. Sesampainya di rumah sang ayah, Nami melihat kondisi ruangan agak gelap namun tidak curiga. Saat bermain dengan ponsel lamanya, ia kembali mendapat pesan dari Jun karena ponsel itu juga sudah diretas. Jun mengirimkan rekaman suara pertengkaran Nami dengan ayahnya di mobil, membuat Nami khawatir karena ayahnya ikut terlibat. Saat mencari ayahnya, Nami terkejut mendapati beliau tak sadarkan diri, terikat di dalam bak mandi.
Jun mengancam Nami sehingga ia tidak bisa melawan dan terpaksa menuruti perintahnya. Di sisi lain, detektif Jiman yang sebelumnya hendak ke kantor, tiba-tiba kembali ke rumah ayah Nami setelah menerima pesan. Sebelum berpisah, mereka memang membuat kesepakatan untuk tidak mengirim pesan kecuali panggilan telepon, sebagai tanda bahwa itu benar dari mereka. Sesampainya di rumah, Jiman disadari oleh Jun, sehingga terjadi permainan kucing-kucingan di antara mereka. Saat detektif Jong-ho berada dalam bahaya, Jiman berhasil menolongnya dengan menodongkan senjata. Jun pun tertangkap tanpa memberi perlawanan. Dari sinilah terungkap fakta mengejutkan. Jiman, yang sempat ragu Jun adalah anak kandungnya, menemukan catatan berisi bukti bahwa putra kandungnya telah meninggal setahun lalu karena menjadi korban pembunuhan. Wajah putranya digunakan Jun sebagai identitas baru untuk membunuh korban berikutnya. Sementara itu, Nami mengalami momen memilukan karena mengira ayahnya sudah meninggal. Detektif Jong-ho yang berusaha menyelamatkan sang ayah sempat tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, membuat Nami terpukul dan mendekati Jun dengan emosi. Namun ternyata ayah Nami masih hidup. Nami terharu lalu memeluknya erat. Berita penangkapan Jun segera menyebar dan menarik perhatian banyak orang. Kini Jun menjalani perawatan di rumah sakit. Itulah kisah dari film Unlock, sebuah thriller Korea yang memperlihatkan betapa rentannya privasi kita ketika teknologi berada di tangan yang salah. Dari sebuah ponsel yang hilang, hidup Nami berubah menjadi mimpi buruk penuh teror. Film ini tidak hanya menyajikan ketegangan, tetapi juga peringatan bahwa satu kelalaian kecil bisa berakibat fatal. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.